就不负年芳，能于一种平凡中望而同光，不为他乡，不为昏黄，只为这苍茫换一场戎装。迎着光，勇敢对望，就让那岸上纷纷都退让，谁不可挡？追着光，让梦绽放，以勇往的模样，将平凡信仰统统点亮。就让那风霜过往，走过的地方变成万千光芒，期待的模样。Kau di sini. Kenapa kau di sini? Aku... Kau mau kasih obat masuk angin untuk Nyonya? Penyakit Nyonya belum sembuh. Aku pergi dulu ya. Selagi akar masih utuh, pohon akan tumbuh. Tuan Kota memang benar. Selama aku di sisi Nyonya, aku bisa bertemu denganmu. Sabar saja. Tunggu. Pinggangmu. Apa kau dan Tuan Kota punya rencana tanpa beritahu aku? Kau bisa tahu. Kau hebat. Tapi itu rahasia. Kenapa aku tidak boleh tahu? Sebenarnya begini. Jadi begitu. Begitu ya. Ternyata masuk angin Nyonya itu palsu. Keracunan kronis yang nyata. Baiklah. Terima kasih. Kenapa langsung pergi? Apa tidak ada yang ingin kau tanyakan? Aku masih bisa cerita banyak padamu. Bagus kan? Tambah satu orang yang melindungi Fanyun. Fanyun? Nona pertama Wei. Di mana Suyin? Suyin? Suyin bilang dia tidak enak badan, jadi istirahat. Aku gantikan. Tidak enak badan. Dia sakit. Jadi Suyin sakit bagian mana? Aku juga tidak tahu. Bukan masalah besar. Tapi Suyin... Apa-apa Suyin? Apa-apa Suyin? Obat dariku tidak mempan ya? Cepat minum. Kenapa kau galak sekali? Baik, ku minum. Rasanya tidak enak. Nona Wei, token pinggang izin keluar masukmu selalu kau bawa kan? Iya. Nona Wei, aku ingin kau bantu aku. Bantu apa? Keluar dari sini. Tidak bisa. Kau itu masih sakit. Tuan Kota pasti tidak setuju. Pokoknya kali ini aku tidak peduli pada Tuan Kota. Aku harus keluar.
Urusan sekolah swasta sangat mendesak. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Aku tidak bisa bantu. Kakak ipar, Apa itu? ini adalah barang pribadi miliknya Kak Gauran. Apa kau tidak tertarik? Kau butuh apa? Aku ingin pinjam token milikmu. Ambillah. Jadi, boleh aku pinjam? Terima kasih Nona Wei. Terima kasih ya. Sama-sama. Tuan Kota, Kenapa kembali? aku sudah tanyakan. Hanya kepemilikan sekolah swasta yang pindah tangan. Apa sudah ada pembelinya? Pembelinya Pavilion Cuyun. Kami sudah coba membeli balik. Hanya saja, sepertinya dia tidak berniat menjual lagi. Tuan Kota, masih ada satu hal kecil lagi. Katakan. Nyonya meminjam token pinggang adikku, lalu diam-diam kabur dari kediaman. Apa katamu? Nyonya keluar kediaman. Pergi kemana? Mungkin bertemu guru dan murid sekolah swasta. Aku dan Yan Qiang juga sempat berunding. Di mana Yan Qiang? Aku kembali karena takut Tuan Kota cemas, jadi Yan Qiang mengikutinya. Kau suruh orang bingung itu mencarinya. Yan Qiang tidak tahu jalan, tapi mengenali orang. Tidak masalah. Tuan Kota, mau kemana? Mana dia? Pasti Nona adalah Guru Fan Yun. Ketua Lo mengundang Nona. Mohon bersedia ikut kami. Ketua lu? Sudah kuduga. Ternyata memang mencarku. Tuan Muda Qian. Pasti Tuan Muda Qian sudah menunggu cukup lama ya? Sebenarnya untuk urusan apa Tuan Muda memanggilku? Tuan katakan saja, aku dengarkan. Apa kau tahu, cincin di tanganku ini adalah cincin apa? Ini barang dinasti sebelumnya. Namanya Kuye. Barang langka dan wanita. Duduklah. Tuan Muda, tidak mungkin memanggilku hanya untuk lihat alat musik kan? Masalah gedung Huan E? Apa kau tidak berniat menjelaskannya? Hari itu sikapku kurang ajar. Fan Yun meminta maaf. Kumohon Tuan Muda. Sudi untuk memaafkan dan melepas sekolah itu. Mainkan satu lagu, lalu bicara soal sekolah swasta.
Ini dia melodinya. Merasuk ke telinga dan menggetarkan. Membangkitkan semangat juang. Pasti ini kesetiaan mutlak. Nona Fan Yun, kenapa berhenti? Tuan Muda Qian, judul lagu ini adalah Mendengar Hujan di Lereng Gunung. Sedangkan lagu ini tenang, damai, juga merdu. Bukan lagu semangat pertempuran, seperti yang Tuan Muda maksud tadi. Sepertinya selera bermusik Tuan Muda memang agak beda dari orang kebanyakan. Ini pertemuan kita yang ketiga. Sahabat sejati sulit ditemukan. Hari ini aku sudah mengundangmu dan kamu terkejut. Ini tanda maafku. Setiap lagumu ditukar dengan satu hal dariku. Apapun hal itu. Tapi ini sertifikat sekolah swasta. Kau memberinya padaku semudah ini. Cepat lepaskan cakarmu! Tuan Kota, kenapa kau datang? Dia tidak menindasmu kan? Tidak. Ternyata Tuan Kota datang. Tuan muda lu sungguh bernyali. Bukan sembarang orang bisa pegang tangan istriku. Sayang sekali lagunya tidak utuh. Meskipun selera lagu kita berbeda, tapi kamu mahir bermain jin. Aku suka. Terima kasih Tuan Muda Qian. Kau mainkan lagu untuknya. Lihatlah. Yang penting dia suka. Tapi jangan lagi. Maaf tidak menjamu dengan layak. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Kita beda keyakinan dan jalan. Tidak usah. Nona Fan Yun, kita akan bertemu lagi. Para murid pasti akan berterima kasih. Tuan Kota, aku khawatir tentang sekolah swasta, makanya aku pergi diam-diam. Aduh, pelan sedikit. Tuan Kota, mau makan camilan? Ini enak. Coba cicipi. Tuan Kota, kau kenapa? Tangan mana yang digandeng Lucian? Aku... Dia berusaha mendekatimu. Membeli sekolah swasta untukmu. Sebenarnya apa maksudnya? Harus dibersihkan benar-benar. Tuan Kota tahu semua. Aku menyuruh Wei dan Yan pergi menyelidiki. Kau pakai trik pesona ya? Mana ada itu? Kau tidak percaya? Aku bisa selesaikan masalahmu. Aku percaya. Lagi pula dia tetap berikan sertifikat tanah sekolah swastanya. Jadi tidak rugi. Iya kan? Betul kan? Kalau dia membuatmu rugi, akan kupatahkan kakinya. Lucian ini membuatku kesal. Pedagang yang licik. Sekolah swasta ini mau dia tukar dengan apa? Wah, jangan-jangan dengan dirimu. Aku mana mungkin memberikan itu. Lagi pula, bukan berarti aku juga mau seperti itu. Tuan Kota mikir apa sih? Tuan Kota, bagaimanapun mereka murid yang selama ini berguru padaku. Sekolah swasta itu hasil jerih payahku. Lagi pula, andaikan Lucian itu ingin mencelakaiku, harusnya cari tempat lain dan menguburku di jalan agar mengurangi kecurigaan pada Pavilion Cuyun. Benar kan? Kata-katamu masuk akal juga. Baiklah. Untuk kali ini aku percaya. Kalau begitu, mau makan kue kan?
Ayo cicipi. Ini enak sekali. Sudahlah. Bahas yang lain. Bikin sial. Sekarang aku mau pulang untuk tanda tangan dokumen yang ditinggalkan oleh Tuan Cheng. Mau menaikkan pajak. Ini solusi sementara. Tapi bagaimana bisa begitu? Rakyat kota 9 itu yang utama. Kalau menaikkan pajak, rakyat akan sengsara dan jadi sulit. Tuan kota, ku ajak ke suatu tempat. Putar balik, kedai buku di gang. Kau sudah dengar, pajak kota 9 akan naik lagi. Lalu bisnis seperti kita mana bisa bertahan? Tanggungan keluarga sudah banyak. Kedai buku ini sudah ada sejak aku lahir. Di sini banyak sekali orang hebat. Semuanya berpengetahuan dan berbakat. Ah, kau masih ingat banjir kota Gao 5 tahun lalu? Ingat kan? Waktu itu banyak rakyat datang untuk minta petunjuk mereka. Lihat kakak di kiri itu, dia penjual kain sutra. Yang di tengah itu, penjual daging babi. Mereka semua berbakat. Jangan pandang mereka cuma rakyat biasa. Mereka sangat peduli pada situasi kota 9, baik kota dan rakyatnya. Mengambil kekayaan, mengambil tenaga, harus ada batasnya. Pajak dan tenaga rakyat tidak boleh terus-terusan, kalau tidak, kota 9 akan seperti kereta kuda lepas kendali. Keuntungan pasti akan merosot. Menurutku, zaman dulu pajaknya selalu ringan. Tidak ada pajak macam-macam. Pajak tanah relatif wajar. Rakyat hidup sederhana hanya perlu menyerahkan sebagian hasil panen tahunannya. Jika pajak yang dipungut hanya sekitar 10%, kebijakan bagus untuk pemulihan seperti ini menguntungkan pertumbuhan rakyat. Tuan kota, masih mau menaikkan pajak? Kau kira yang mau aku naikkan adalah pajak rakyat? Jadi, maksudmu apa? Menurutmu apa? Katamu tadi solusi sementara. Kalau sekarang? Menurutmu apa? Menurutku kau tidak ingin menaikkan pajak dan berniat melakukan reformasi. Kalau bukan demi kebaikan rakyat, kenapa kau masih pergi ke tempat tadi bersamaku? Sikap tidak kompeten dan bodoh cuma sandiwaramu pada orang, kan? Fadiun, langit sulit ditebak. Sulit ditebak. Jangan-jangan ini bukan dirimu sebenarnya. Lalu kau? Kau tahu semua, tapi tetap kerja sama denganku. Benar. Justru karena tahu segalanya, aku rela melakukannya. Karena ini juga yang aku inginkan. Sudah kupikirkan. Setelah kembali, aku akan bekerja bersamamu dengan baik. Tidak merepotkanmu dan membiarkanmu memanfaatkanku. Wei Ying, kenapa gajiku berkurang sebanyak ini? Bukankah harusnya setiap pejabat tahu kenaikan pajak? Apa aku salah paham? Bukankah yang dinaikkan pajak rakyat? Menaikkan pajak sebenarnya tindakan bodoh. Aku juga khawatir. Tuan kota sudah bertindak dengan gegabah. Tetapi setelah penyesuaian pajak diumumkan ke publik, ternyata aku berlebihan. Coba kau lihat. Pendapatan bulanan di atas 100 dan itu target utama kenaikan pajak kali ini. Pajak lainnya tidak berubah, terutama rakyat biasa. Bahkan ada peraturan pengurangan pajak. Di atas 100 dan... Itu berarti berdasarkan gaji pejabat tingkat 7.
juga hasil panen bangsawan. Pada dasarnya sama seperti ini. Aku mengerti. Tuan kota itu mau mengambil untung dari pejabat dan bangsawan. Reformasi pajak seperti ini bisa membunuhku. Aku juga tahu tahun ini bendahara kosong. Ini masalah besar. Tapi tahun ini benar-benar tahun bencana. Rakyat biasa memang kesulitan membayar pajak. Tapi bangsawan seperti kita juga tidak punya makanan lebih. Benar bukan? Benar sekali. Dulu aku sekali makan. Ada 20 jenis lauk. Sekarang hanya ada 12 jenis. Tuan Van, lihatlah betapa kurusnya aku sekarang. Katanya menaikkan pajak, ya kan? Tapi kenapa hanya menaikkan pajak bangsawan? Pajak rakyat biasa tidak naik banyak. Ini. Saat Tuan Cheng ingin menaikkan pajak untuk isi kas, aku sangat setuju. Setelah menyusun dan mencobanya, aku tidak menyangka akan menimbulkan keributan besar. Tuan Kota, menurut hamba, peraturan sistem pajak Kota 9 yang saat ini berbeda dengan yang telah hamba ajukan. Makanya... Tuan Cheng, sekarang kau juga tahu bahwa menaikkan pajak akan menimbulkan keributan. Sekarang saja sulit dikendalikan. Jika pajak rakyat dinaikkan lagi, akan memicu kemarahan rakyat. Kau ini... Sudah. Posisiku juga sulit. Para menteriku, beberapa hari ini aku gelisah. Tidak bisa tidur karena masalah ini. Tapi tadi malam, aku bermimpi mendiang Tuan Kota. Aku minta petunjuk strategi memerintah kota. Coba tebak jawabannya. Begitu mendengar bahwa aku mengkhawatirkan rakyat, beliau gembira. Lalu memberikan sebuah strategi kepadaku, yaitu buka perdagangan Kota 9. Kota Cikaya akan besi dan baja. Dan kau adalah lumbung padi dan ikan. Dan Kota Wang itu terkenal dengan porselennya. Setiap kota besar punya produk khasnya sendiri. Perbendaharaan kosong kan? Berdagang, bangun jalan, bantu pertanian, semua itu cara yang bisa dilakukan. Jika jalur perdagangan dibuka, biarkan tiap kota besar berdagang dengan bebas, maka ada sandang, pangan, papan, transportasi, dan peredaran uang. Rakyat akan makmur dengan sendirinya. Jika pajak dinaikkan lagi, tidak akan ada lagi masalah kesejahteraan. Begitu aku terbangun, aku merasa luar biasa, benar-benar membuka pikiranku. Tuan Cheng, bagaimana menurut Anda? Mendiang Tuan Kota datang lewat mimpi. Strategi ini sangat bagus. Tapi apakah Tuan Kota pernah berpikir, air yang jauh tidak bisa memadamkan api yang dekat? Lagi pula, itu hanyalah sebuah teori. Tuan Cheng, Tuan pasti mempertimbangkannya lebih teliti dan komprehensif daripada mendiang Tuan Kota. Tapi apa Tuan Cheng punya cara yang lebih baik dari mendiang Tuan Kota? Hamba hanya melakukan yang terbaik untuk Kota 9. Mohon, Tuan Kota yang memutuskan. Menggunakan mimpi mendiang Tuan Kota terdahulu membungkamku. Ciceng ini tidak pernah berani menentangku dalam urusan politik. Kenapa sekarang dia punya pikiran seperti ini? Hari itu, mata-mata mengatakan dia melihat Tuan Kota dan Fan Yun pulang ke kediaman bersama. Jangan-jangan masalah ini lagi-lagi disebabkan olehnya. Ciceng ini sebagai Tuan Kota membiarkan dirinya dikendalikan orang lain,
Menurutku, dia benar-benar sangat bodoh. Tuan Besar, tenangkan amarah Tuan. Siapa sangka Fan Yun, si wanita penggoda itu, bisa begitu cepat akrab dengan Tuan Kota. Apa gunanya menyalahkan semuanya pada wanita? Akar masalahnya ada pada orang yang tidak berguna itu. Kemampuan tidak sepadan dengan kedudukan. Tuan Besar, jaga ucapan Tuan. Dia hanya beruntung. Darah keluarga Chi mengalir di tubuhnya. Maksud Tuan Besar, dia adalah Tuan muda kedua keluarga Cicing Yuan. Ciceng ini berbuat sesukanya di Kota 9. Saat mendiang Tuan masih hidup, keturunan yang disukainya bukanlah dia. Maksud Tuan Besar adalah Kau tahu semua, tapi tetap kerja sama denganku. Benar. Justru karena tahu jelas segalanya, aku baru rela melakukannya. Kalau begitu bantu aku satu hal dulu. Keracunan? Siapa yang sudah menaruh racun di kamar tidurku? Fan Yun, aku baru belajar satu riasan yang sedang populer di jalan. Biar ku coba padamu ya. Sesama teman baik, rahasia kecantikan tidak boleh disembunyikan. Fan Yun. Fan Yun. Ada apa? Ada apa denganmu? Sudah siap atau belum? Kita akan mulai riasan wajah pucat sesuai rencana. Aku tidak apa-apa. Kita harus rias wajah sekarang. Ayo. Aku tidak tahan lagi. Cepat panggil orang. Nyonya pingsan, cepat. Cepat, cepat, cepat. Gerakanmu cepat juga ya. Sungguh tidak membuatku menunggu lama. Suyin, lihat aku. Kau yang menaruh racun ini? Tidak ada yang menyuruh hamba. Ini perbuatan hamba sendiri. Kau jangan gugup dulu. Sekali lagi kutanya, Fan Yun begitu baik padamu. Kenapa kau terus-menerus meracuninya? Nyonya, bagaimana keadaan Nyonya? Kalau memang itu perbuatanmu sendiri, baik atau tidaknya dia, apa pedulimu? Memang hamba yang menaruh racunnya. Tapi hamba tidak ingin dia mati. Kalau begitu Wei, kamu masih... Kau berdiri. Di mana Nyonya? Tuan Kota. Gawat.
Bagaimana? Lapor Tuan Kota. Hamba sudah utus orang untuk cari keberadaan Nyonya. Lindungi Tuan Kota! Sebagian tetap di sini bersamaku. Kalian pergi kejar! Ayo, kejar! Ayo, kejar! Tidak kusangka mereka begitu merajalela. Apa tujuan mereka? Nyonya mungkin dalam bahaya. Pagoda Linglong. Wei, pergi cari Goran. Suruh dia memberitahu Tuan Fanci. Tuan Fanci, Serigala hitam. Serigala hitam. Oh ya. Tuan Fanci, apa yang Anda lakukan? Serigala, serigala. Serigala? Setelah heboh lama, ternyata Tuan Kota sedang menakuti hamba. Sudah kuduga, mana mungkin ada serigala di kota ini. Tuan Kota, Tuan sudah datang. Apakah Yun juga sudah kembali? Aku sengaja datang untuk mencari Tuan Fanci. Hamba akan segera menyiapkan teh untuk Tuan. Tunggu. Tuan Fanci, bukankah aktingmu ini sedikit berlebihan? Itu kau kan? Hamba? Apa maksudnya hamba? Lihatlah sebatang pohon yang sehat ini. Seharusnya bisa hidup ratusan tahun. Sekarang malah mengalami musibah. Tuan Fanci, menurutmu jika akar pohon ini layu, harus bagaimana menyelamatkannya? Disiram dan diberi pupuk. Jika akarnya sudah mati, harus bagaimana? Dicabut sampai ke akarnya, buang yang rusak, diganti dengan yang baru. Itulah yang ingin aku lakukan. Kota 9 saat ini sama seperti pohon Phoenix yang layu ini. Busuk dan kuno. Jika tidak disiram, diberi pupuk, dicabut dan diganti, sulit untuk tumbuh tunas baru dan menghasilkan buah melimpah. Aku benar-benar tidak berharap pohon ini mati di tanganku. Apa kau mengerti? Mengerti. Jika kau tidak mempercayaiku, tidak masalah. Pisau pemotong kertas ini aku anggap seperti kubeli di pasar. Meski aku suka melihatnya, tapi aku juga tidak ingin merebutnya. Pakai untuk uji ketajamannya saja. Kertas ini akan kubawa. Semoga kelak bisa mendapat bantuan. Berangkat. Di mana ini? Apa ada orang? Tolong! Tolong! Kalian? Kalian siapa?
数多少春去秋来，为何感慨？恋人用一生等待，剪不断那束情丝，如何松开？缘分都写好了，悲喜该怎么释怀？浮生若梦，谁人又能主宰？若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次生，此心不改。别了却牵挂，坠入一场梦，等待遇见风吹来。若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次生，此心不